Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 528. Pada pukul 3 sore, di asrama perempuan di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Jiang Miaoyu dan 3 teman sekamarnya sedang duduk bersama. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap layar komputer dengan penuh perhatian. Pada saat ini, apa yang ditampilkan di layar komputer adalah halaman siaran langsung situs web resmi Central Television. Kali ini, Fang Qiu akan menjadi terkenal lagi. Yuan Bei mengguncang cermin di tangannya dan berkata, "Bele kampus kami memiliki mata yang bagus." Dia jatuh cinta pada anak laki-laki yang potensial, terutama yang memiliki potensi besar. Saya tidak tahu kapan saya bisa menemukannya. Kamu. Wang Yu menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berdandan dengan cantik setiap hari. Tidak ada yang sebanding dengan Anda dalam gambar. Apakah Anda kekurangan pria?" "Aku tidak kekurangan pria." Yuan Bei mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, mengatakan, "Apa yang kurang adalah pria yang cakap. Menurutku, kamu kekurangan orang kuat, bukan?" Huang Manman memotong. Mendengar itu, semua orang di seluruh asrama tertawa terbahak-bahak. Sementara semua orang tertawa, Jiang Miaoyu menatap layar komputer. Ketika dia melihat Fang Qiu di video langsung, dia mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersorak untuk Fang Qiu. Di asrama 501. Dia datang. Dia datang. Fang keluar. Seperti asrama perempuan, Zhu Benzeng dan 2 lainnya juga berkumpul dan menatap komputer, menonton siaran langsung di situs resmi Central Television. Lihatlah dia. Dia terlihat luar biasa. Melihat bahwa pakaian Fang Qiu sedikit berbeda dari apa yang dia kenakan pada waktu biasa, Sun Hao tidak bisa tidak memuji dia. Zhou Xiaotian berkata dengan berlebihan, "Saya baru saja menonton siaran langsung dari pita-pita itu. Ketika Fang Qiu muncul, saya belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Dia hampir setingkat dengan superstar internasional." "Tentu saja." Zhu Benzeng juga berkata dengan wajah bangga, "Apakah kamu tidak melihat siapa itu? Dia adalah yang termuda dari asrama 501 kita, saudara lelaki kita." Mereka tidak bisa tidak memberikan pujian. Tapi mereka bertiga tidak terlihat begitu santai. Sebaliknya, mereka sedikit khawatir. Meskipun Fang Qiu mengatakan bahwa tidak akan ada masalah secara pribadi, mereka masih tidak bisa tidak khawatir tentang Fang Qiu, karena takut bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Fang Qiu. Menatap layar komputer, mereka bertiga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan bahkan suasananya menjadi sedikit tegang. Di rumah hunian. Muridmu benar-benar mirip denganmu, tetapi keahliannya dalam membuat keributan jauh lebih baik daripada milikmu. Chu Yunyun duduk di sofa, menonton siaran langsung di TV sambil bersandar di bahu Su Miaolin. "Pada awalnya, jika kamu punya nyali, kita akan punya anak sekarang. Mungkin anak kita hanya beberapa tahun lebih muda darinya. Apa yang kamu bicarakan?" Su Miaolin berkata dengan senyum masam, "Kami belum menikah. Mengapa Anda berbicara tentang anak-anak? Apa yang salah? Apakah kamu tidak bahagia?" Chu Yunyun mengerutkan bibirnya. "Tonton saja siaran langsungnya. Ini yang terpenting sekarang." Su Miaolin tersenyum masam dan berkata, "Untuk menonton siaran langsung ini, saya secara khusus meminta cuti untuk pulang. Saya tidak dapat mengurangi gaji saya untuk apapun pada hari ini." Di timur laut, ada sebuah rumah yang tersembunyi jauh di pegunungan dan tampak seperti kuil. "Aku ingin melihat apa yang anak ini bisa publikasikan." Dr. Su Cicu duduk di depan meja dan memandangi sebuah TV tua di ruangan itu. TV sedang memutar siaran langsung di saluran 3. Di halaman segi 4 ibu kota, 3 dokter yang sangat terampil, Huang Zhengren, Yang Juanyong, dan Li Zhengtang, berkumpul bersama dan menonton siaran langsung sambil minum teh dan mengobrol. Saya tidak tahu bagaimana Fang Qiu bermaksud mengumumkannya kali ini. Tampilan Yang Juanyong menjadi sedikit bermartabat. "Ya." Huang Zhengren mengangguk dan berkata, "Kita semua telah melihat perawatannya. Meskipun kami menyetujuinya, sulit baginya untuk mendapatkan persetujuan publik. Perlakuannya akan diperlakukan sebagai tahayul atau bahkan sebuah misteri jika dia tidak bisa menanganinya dengan benar." Li Zhengtang membuka mulutnya. "Saya memiliki keyakinan padanya. Karena Fang Qiu memilih untuk mempublikasikannya, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempercayainya. Dia bukan orang yang gegabah. Selain itu, pengumuman kali ini dipimpin oleh Central Television, yang diatur oleh Direktur Li Huawen. Mereka tidak akan begitu ceroboh untuk mempublikasikannya tanpa benar-benar siap.
Setelah mendengar itu, Huang Zhengren dan Yang Juanyong mengangguk setuju pada saat yang sama. Mereka mengalihkan pandangan ke layar TV dan tidak lagi berbicara. Di Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Saat aku berjalan, kamu juga berjalan bersamaku. Ketika saya berlari, Anda sudah terbang. Melihat komputer, Jiang Mengji membuat metafora dan memandang wajah yang dikenalnya di layar langsung sambil tersenyum. Ketika saya bisa terbang, mungkin Anda benar-benar akan menghilang dari duniaku. Tidak hanya orang-orang ini, ada juga semua kontestan dari dokter pengobatan Tiongkok muda, para mahasiswa dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, serta para siswa dari sekolah pengobatan Tiongkok lainnya di seluruh negeri. Mereka semua menonton siaran langsung. Semua orang di industri pengobatan Tiongkok, selama mereka memiliki sedikit hubungan dengan pengobatan Tiongkok, memperhatikan siaran langsung yang mungkin menciptakan keajaiban, mengubah status pengobatan China, dan sepenuhnya membentuk komunitas ini. Tentu saja, para dokter pengobatan Cina memiliki harapan di hati mereka. Juga, ada cukup banyak dokter pengobatan Barat, serta banyak orang yang tidak pernah ingin percaya pada pengobatan Tiongkok, menonton siaran langsung. Apa yang ingin mereka lihat bukanlah keberhasilan Fang Qiyu, tetapi kegagalannya. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendukung pengembangan pengobatan Tiongkok tradisional ini akan merusak semua pencapaian ini dan menyeret pengobatan Tiongkok tradisional yang baru saja mulai menjadi lebih baik. Selain orang-orang yang mendukung atau tidak mendukung pengobatan Tiongkok, ada juga sejumlah besar netizen. Beberapa dari mereka datang untuk menonton karena ketenaran Fang Qiyu, beberapa dari mereka terkejut dengan acara ini, dan beberapa dari mereka datang murni karena menonton kesenangan. Sebagian besar orang ini netral. Di Kabupaten Lingxi. Percepat. Apakah Anda tahu bagaimana melakukannya atau tidak? Di paviliun taman, Ibu Fang Qiyu terus mendesak ayahnya. Pada saat ini, ayah Fang Qiyu sedang sibuk mengutak-atik ponselnya. Dia sangat khawatir bahwa kepalanya penuh keringat. Ibu Fang Qiyu mengeluh, jika kamu tidak bersikeras untuk tidak mengambil cuti dan datang bekerja, kita akan menonton siaran langsung putra kami di rumah. Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya dan bersikeras memanggil saya. Sekarang, lihat apa yang telah Anda lakukan. Sudah waktunya, dan kita masih tidak bisa melihat apa-apa. Ayah Fang Qiyu juga cemas. Baiklah, baiklah. Saya akan mengunduh aplikasi siaran langsung ini. Saya pikir mungkin kita bisa menontonnya saat itu, oke. Mungkin. Ibu Fang Qiyu mendengus dan berkata, bisakah kita menontonnya atau tidak? Apa maksudmu dengan mengatakan, mungkin? Ayah Fang Qiyu berkata, ya, saya harus mengunduhnya terlebih dahulu sebelum saya tahu apakah kami bisa melihatnya atau tidak. Ding. Pada saat ini, suara penyelesaian unduhan terdengar. Oke, aku akan mencoba menginstalnya. Ayah Fang Qiyu dengan cepat mengklik untuk menginstalnya. Sesaat kemudian. Selesai. Ketika dia mengklik aplikasi siaran langsung, ayah Fang Qiyu segera tertawa bangga dan berkata, lihat, siaran langsung putra kami ada di sini. Aku tidak membohongimu. Kita bisa menontonnya seperti yang saya katakan sebelumnya. Saat dia berbicara, ayah Fang Qiyu mengklik siaran langsung dengan tergesa-gesa. Kali ini, pasangan tua itu tidak punya waktu untuk bertengkar satu sama lain. Mereka menyaksikan siaran langsung dengan gugup, menantikan kinerja Fang Qiyu di siaran langsung. Pukul 3:05 p.m. Di tempat kejadian, Direktur Li Huawen naik ke atas panggung setelah semua perangkat disiapkan. Semua teman-teman media yang hadirin di depan TV dan siaran langsung, saya minta maaf membuat Anda menunggu lama. Saya Li Huawen, Direktur Yang Chinese Medicine Doctor, serta tuan rumah konferensi publik. Setelah dengan penuh hormat melirik ke 100 reporter yang duduk di bawah panggung, Li Huawen mengangkat kepalanya dan menyapa kamera langsung dengan senyum. Dia tampak persis seperti tuan rumah. Tepuk tangan, terdengar tepuk tangan meriah dari hadirin. Terima kasih semuanya. Direktur Li Huawen berterima kasih kepada semua orang dan kemudian berkata, pertemuan publik ini bukan konferensi pers, jadi kami tidak akan pergi sesuai dengan proses konferensi pers. Alasan mengapa kami mengundang ratusan wartawan media di sini adalah untuk membubarkan konferensi di tempat. Berbicara tentang ini, Li Huawen berhenti dan berkata, baiklah, saya akan memperkenalkan prosedur pertemuan ini terlebih dahulu. Setelah mendengar itu, 100 wartawan di tempat kejadian segera mulai lebih memperhatikannya.
Semua penonton yang menonton siaran langsung juga menjadi lebih terkonsentrasi dan menunggu Direktur Li Huawen mengumumkan prosesnya. Semua orang tahu apakah rapat ini akan ketat atau tidak tergantung pada prosesnya. Bagaimanapun, hal semacam ini mudah untuk curang dalam prosesnya. Terus terang, selama penonton mendengarkan seluruh proses, mereka akan tahu apakah ada kebutuhan untuk terus menonton pertunjukan langsung atau tidak. Ini adalah pertemuan untuk mempublikasikan metode perawatan Fang Qiu. Direktur Li Huawen berkata, saya bertanya kepada pendapat Fang Qiu. Dalam pertemuan publik ini, kasus nyata akan dianggap sebagai dasar untuk ditunjukkan kepada hadirin. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Apa artinya itu? Apakah Fang Qiu ingin merawat pasien di depan umum? Pertama-tama, sebelum kami mulai, kami telah menemukan 3 pasien yang sangat berbeda. Ketika kami mulai, semua reporter yang hadir akan menemani pasien untuk melakukan tes di rumah sakit untuk mengkonfirmasi kondisi mereka. Setelah pemeriksaan, Fang Qiu akan melihat pasien di tempat. Ketika Fang Qiu selesai melihat pasien, mari kita menemani pasien untuk pemeriksaan bersama. Kemudian Fang Qiu akan mempublikasikan pengobatan dan menjelaskan metode dan prinsip dalam siaran langsung. Mendengar ini, 100 wartawan media yang hadir terkejut. Metode ini terlalu sempurna. Tidak ada kemungkinan kecurangan sama sekali. Di internet, netizen juga gempar. Ya dewa, proses ini luar biasa. Tampaknya Fang Qiu sangat percaya diri. Dia akan menyembuhkan penyakitnya dan kemudian menjelaskannya. Jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tidak perlu dijelaskan. 3 pasien. Bukankah kamu harus menjelaskan kondisi pasien terlebih dahulu? Tepat ketika diskusi di internet pecah, Direktur Li Huawen, yang berdiri di atas panggung di ruang konferensi, segera mengulurkan tangannya dan berkata, sekarang, izinkan saya memperkenalkan 3 pasien yang kami temukan. Ketika dia berbicara, 2 pria dan seorang wanita masuk dari luar ruang pertemuan. Mereka bertiga terlihat sangat lemah. Pada pandangan pertama, dapat dilihat bahwa mereka sakit parah. Yang pertama adalah Nona Li. Direktur Li Huawen berkata, 1 tahun yang lalu, Nona Li, sayangnya, menderita kanker. Karena sudah terlambat, tidak mungkin baginya untuk dioperasi. Setelah perawatan 1 tahun, kondisinya tidak membaik, dan bahkan berkembang ke tahap terminal. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 529. Pasien kedua, Ten Ding. Direktur Li Huawen menunjuk seorang pria parubaya berusia 50-an dan berkata, Merding telah didiagnosis menderita kanker paru-paru, dan dia juga dalam tahap akhir. Pasien ketiga, Ten Chao. Menunjuk pasien pria terakhir, Li Huawen berkata, Merchao menderita kanker hati, yang juga dalam stadium lanjut. Mendengar perkenalan Direktur Li Huawen, 100 wartawan media yang hadir semuanya terkejut. Penonton yang menonton siaran langsung semua membuka mata lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka semua berada dalam stadium akhir kanker, yang setara dengan pengaturan waktu kematian. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Kondisi ketiga pasien sangat parah. Bisakah Fang Qiu benar-benar menyembuhkan mereka? Bukan hanya penonton, bahkan keluarga dan teman-teman Fang Qiu yang menonton TV tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Ibu Fang Qiu bertanya kepada ayahnya dengan wajah muram, mereka semua sakit parah. Bisakah putra kami benar-benar menyembuhkan mereka? Siapa dia? Ayah Fang Qiu tersenyum dan berkata, dia putra kami. Kita harus memiliki iman kepadanya. Sementara itu, banyak dokter pengobatan China yang menonton siaran langsung semuanya mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu sulit? Mereka sudah di tahap terminal. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Pada tahap lanjut, sangat mungkin bahwa sel kanker telah masuk jauh ke tulang, yang bahkan dapat berubah menjadi kanker tulang. Bahkan sulit untuk mempertahankan hidup beberapa bulan, apalagi menyembuhkan mereka. Sejenak, banyak dokter pengobatan Tiongkok mulai merasa gugup. Lagi pula, publisitas Fang Qiu hari ini terkait dengan reputasi dokter pengobatan Tiongkok. Apakah pengobatan China dapat naik atau tidak bergantung pada apa yang dia lakukan hari ini? Itu hanya akan mengarah pada 2 hal. Salah satunya adalah pengobatan Tiongkok akhirnya bangkit dan membuat kagum seluruh dunia, dan yang lainnya adalah bahwa itu akan jatuh dan dimarahi oleh ribuan orang. Sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, mereka benar-benar ingin menghentikan Fang Qiu. Namun, semuanya sudah dimulai. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang.
Tidak ada keraguan bahwa jika mereka tahu sebelumnya bahwa Fang Qiyu telah menemukan kasus-kasus sulit seperti itu, mereka pasti akan membunuh rencana ini yang dimaksudkan untuk jatuh. Tentu saja, tidak semua dokter pengobatan Cina memegang gagasan ini. Di antara mereka, beberapa orang yang tahu lebih banyak tentang obat mengerti mengapa dia melakukan ini. Kanker yang dipilih oleh 3 pasien yang dipilih oleh Fang Qiyu semuanya adalah kanker yang umum. Kanker wanita, kanker hati pria, dan kanker paru-paru yang disebabkan oleh merokok dan minum berlebihan saat ini adalah kanker yang paling umum. Bahkan jika dia harus memilih kasus yang paling representatif, dia tidak perlu menemukan pasien yang berada di tahap terminal. Anak ini terlalu percaya diri. Tidak mungkin menyembuhkan penyakit ini. Bagaimana dia bisa memperlakukan mereka? Karena dia berani memilih mereka, sepertinya dia harus memiliki metode pengobatan, tetapi bisakah dia benar-benar melakukannya? Sejenak, semua jenis diskusi memanas di internet. Diskusi yang panas adalah tentang apakah Fang Qiyu dapat menyembuhkan mereka atau mengapa dia memilih pasien dengan kondisi serius dan sebagainya. Di ruang konferensi besar, Direktur Li Huawen berdiri di atas panggung dan berkata setelah memperkenalkan kondisi ketiga pasien. Menurut petunjuk dokter, ketiga pasien dapat memenuhi persyaratan pemeriksaan fisik. Lalu, sekarang, 100 wartawan media, silakan pergi ke rumah sakit dengan pasien kami untuk pemeriksaan fisik. Setelah itu, Direktur Li Huawen meninggalkan panggung. Dia lalu memberi isyarat kepada para wartawan media. 100 wartawan media tidak ragu-ragu. Mereka segera bangun dan pergi bersama pasien untuk diperiksa. Fang Qiyu sendirian di ruang konferensi, menutup matanya untuk beristirahat. Setelah menunjukkan gambar Fang Qiyu, siaran langsung beralih ke bagian pemeriksaan fisik. 1 jam kemudian, laporan pemeriksaan fisik dari 3 pasien semua keluar. Di bawah kesaksian siaran langsung dan 100 reporter media, dokter yang membantu pasien melakukan pemeriksaan fisik dengan cermat membaca laporan medis mereka. Kemudian dia berkata di depan para reporter dan kamera langsung, menurut hasil pemeriksaan medis, 3 pasien semuanya dalam stadium akhir kanker. Menurut laporan, cukup sulit untuk menyembuhkannya. Ketika mereka mendengar itu, para reporter yang hadir mengangkat alis mereka. Semua pemirsa yang menonton siaran langsung juga gugup. Dokter yang sedang menonton laporan pemeriksaan fisik tidak bisa membantu tetapi bergumam sendiri ketika ia mendapat laporan, semua pasien ini sangat sakit. Bisakah Fang Qiyu benar-benar menyembuhkan mereka? Segera, dengan laporan pemeriksaan fisik, 100 wartawan media dan 3 pasien kembali ke ruang konferensi. Kali ini, semua roh rakyat terangkat. Jika insiden hari ini harus dibandingkan dengan makan besar, maka akhirnya saatnya untuk menyajikan hidangan utama. Para reporter yang hadir dan semua orang yang menonton siaran langsung bersemangat dan menunggu hidangan utama datang. Peter Derai, seperti yang diharapkan, Fang Qiyu berjalan langsung ke panggung sementara semua orang menantikannya. Pada saat ini, ada tempat tidur yang memungkinkan pasien untuk berbaring di atas panggung. Berdiri di depan tempat tidur rumah sakit, Fang Qiyu pertama-tama melirik 100 reporter media di bawah panggung, kemudian berbalik untuk melihat ketiga pasien dan berkata, "Baiklah. Karena laporan medis dari ketiga pasien telah keluar dan hasil pemeriksaan fisik telah disetujui oleh publik, saya akan mulai secara langsung. Siapa yang mau duluan?" Setelah mendengar itu, para reporter di bawah panggung dan semua orang yang menonton siaran langsung terpana. Wow, lihatlah sikapnya. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Betul sekali. Apakah dia percaya diri atau sombong? Semua orang mulai membicarakannya. Dulu putra kami sangat rendah hati. Kenapa dia begitu terkenal saat ini? Bukankah dia takut dikritik? Bahkan Ibu Fang Qiyu yang menonton siaran langsung tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dibandingkan dengan dia, ayahnya jauh lebih tenang. Di tempat. Mari kita lakukan dengan cara ini. Direktur Li Huawen berlari ke panggung dan berkata, "Saya akan memilih media secara acak, dan kemudian reporter media dapat memilih seorang pasien untuk memulai." Setelah itu, direktur melihat sekeliling dengan hati-hati dan kemudian menunjuk ke salah satu wartawan. "Kalau begitu, mari kita mulai dari pasien kedua, Tuan." Ding. Baca bab selengkapnya di VIP novel kami. Reporter itu berpikir sejenak dan menambahkan, "Kami berada di bawah banyak tekanan dalam industri ini, jadi kami banyak merokok. Saya juga khawatir bahwa saya akan menderita kanker paru-paru di tahun-tahun berikutnya, jadi saya lebih khawatir tentang ini." Setelah mendengar itu, wartawan lain yang hadir mengangguk satu demi satu.
Baiklah. Fang Qiu segera mengangguk dan berkata kepada pasien, Tuan. Ding, tolong injak panggung. Pasien naik panggung. Fang Qiu tersenyum dan berkata, berbaringlah, tolong. Santai. Pasien tidak ragu. Dia tahu tentang proses sebelum dia datang, jadi dia langsung berbaring di tempat tidur di atas panggung. Kanker paru-paru, juga dikenal sebagai pneumonia bronkial, adalah tumor epitel paru-paru ganas yang muncul di epitel bronkus, bronkiolus, dan epitel alveolar. Fang Qiu menjelaskan, penyakit ini termasuk dalam kategori retensi paru, stasis paru-paru, batuk konsumtif, DEL. Dalam pengobatan Tiongkok tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan kanker paru-paru dalam pengobatan Cina tradisional dan pengobatan Barat pada dasarnya cenderung merupakan kombinasi antara diagnosis dan metode pengobatan. Ini juga menggabungkan dukungan energi yang sehat dan penghapusan faktor-faktor jahat. Dalam kombinasi ini, ia meningkatkan gejala, meningkatkan kualitas hidup, menstabilkan faktor, memperpanjang umur, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan sebagainya. Dalam aspek motif dan penyakit, itu menyebabkan defisiensi Qi positif, racun patogen, dan obstruksi dahak. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan inti yang tepat dan fondasi. Dikombinasikan dengan metode menghilangkan faktor jahat, termasuk pembersihan panas dan detoksifikasi, menghilangkan dahak, melunakkan massa keras, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghilangkan kemacetan, DEL, itu dapat meningkatkan efek penyembuhan. Sejak tadi malam, saya telah merujuk banyak dokumen. Dibandingkan dengan resep dan prinsip pengobatan dokter pengobatan Tiongkok kuno, saya menyimpulkan bahwa kanker paru-paru disebabkan oleh kelemahan dan penyakit. Pada tahap awal, sering terlihat bahwa Qi paru-paru dan limpa lemah, atau kekurangan energi vital dan yin. Pada tahap selanjutnya, sebagian besar karena defisiensi yin, panas batin, atau defisiensi yin dan yang. Bagian dari kelebihan tersebut adalah tentang stagnasi Qi, stasis darah, kondensasi sputum, dan pengumpulan racun. Ini memberikan prinsip perawatan klinis, manfaatkan Qi untuk menyehatkan yin, berdasarkan perubahan kondisi pasien, dan mengandalkan metode pembersihan panas dan detoksifikasi, mengurangi dahak dan menyelesaikan massa, mengedarkan darah dan menghilangkan kemacetan. Berbicara tentang ini, Fang Qiu berhenti. Dia belum tidur sejak tadi malam. Selama periode waktu ini, dia telah memeriksa bahan-bahannya, mencoba mencari tahu apakah penemuannya itu benar. Untungnya, setelah verifikasi malam ini, dia menemukan bahwa dia memang benar. Apakah Anda semua sangat ingin tahu tentang apakah orang bijak pengobatan Cina benar atau tidak? Melihat 100 orang di bawah panggung dan kamera langsung, Fang Qiu berkata, apakah Anda juga sangat ingin tahu apakah pengobatan yang diusulkan oleh nenek moyang pengobatan Cina bekerja atau tidak? Begitu dia mengatakan itu, rasa ingin tahu semua orang terangkat. Selanjutnya, saatnya untuk menyaksikan mukjizat. Setelah itu, Fang Qiu mulai merawat pasien. Dengan semua mata terpaku padanya, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung menekan paru-paru pasien, dan kemudian energi di tubuhnya bergerak dan langsung menembus ke dalam tubuh pasien. Mengikuti metode perawatan sebelumnya, Fang Qiu langsung mengendalikan Qi internalnya untuk membantu pasien mendukung energi yang sehat, menghilangkan faktor jahat, mengedarkan darah, dan menghilangkan kemacetan. Melihat bahwa Fang Qiu meletakkan tangannya di paru-paru pasien dan berkeringat tanpa melakukan apa-apa, semua orang menjadi penasaran sekaligus. Apa yang sedang dilakukan Fang Qiu? Karena penasaran, mereka tidak berani mengganggunya. Tentu saja, pemirsa yang menonton siaran langsung sudah mulai mengirim komentar di layar. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. 3 menit berlalu. 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Apakah penonton di tempat atau mereka yang menonton siaran langsung, mereka semua terdiam. Baca lebih banyak bab di VIP novel kami. Apa yang sedang dilakukan Fang Qiu? Apakah gambarnya beku? Mengapa itu berhenti? Sinyal siaran langsung ini terlalu buruk. Gambarnya beku. Sejenak, banyak orang pergi untuk memeriksa Weibo. Benar saja, sekarang ada banyak diskusi tentang Weibo. Semua orang membicarakannya, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah itu Qigong? Seseorang bertanya. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Fang Qiu adalah dokter pengobatan Tiongkok. Bagaimana dia bisa merawat pasien dengan Qigong? Dan bagaimana mungkin seseorang yang menggunakan Qigong tetap diam seperti ini? Aku yakin itu bukan Qigong. Dalam diskusi semua orang, setengah jam berlalu. Fang Qiu masih tidak bergerak. Ketika mereka menunggu,
semua orang menjadi semakin bosan dan tidak bisa berkata-kata. Namun, tidak peduli seberapa tak berdaya mereka, mereka masih harus terus menunggu. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada hasilnya. 45 menit berlalu. Fang Qiyu, yang tetap tak bergerak, mengambil napas dalam-dalam dan menarik tangan menekan paru-paru pasien. Fang Qiyu berkata sambil menyeka keringat di dahinya, tidak apa-apa. Anda bisa pergi dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir dan mereka yang menonton siaran langsung di TV tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ini sudah berakhir. Di mana resepnya? Bagaimana dengan akupuntur? Bahkan jika dia tidak mampu, dia masih bisa mencoba metode lain. Apakah dia baru saja selesai seperti itu?